COVID-19 atau coronavirus disease adalah salah satu virus yang ditemukan pada akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. COVID-19 disebabkan oleh beta coronavirus jenis baru yang cenderung mirip SARS-CoV dan MERS-CoV. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan, batuk kering, serta beberapa organ yang terlibat seperti pernafasan. Penyebaran virus tidak diketahui keberadaannya akan sampai di Indonesia yang hingga saat ini keberadaan virus sangat meresahkan karena menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dengan adanya virus ini diadakan karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke wilayah terinfeksi, sehingga masyarakat tidak lagi menganggap dengan menyepelekan virus ini. Maka dari ini, aspek hukum dalam penanganan mendapatkan pelayanan kesehatan tertuang dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang dijamin haknya secara konstitusional. Kesehatan adalah faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Namun dengan adanya berita yang lagi heboh beberapa tahun terakhir sampai sekarang, yaitu virus COVID-19 yang melanda di beberapa negara, membuat masyarakat terhambat untuk berinteraksi secara langsung tanpa ada halangan, dan untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adanya social distancing yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus, dan kebijakan ini sangat efektif dengan mencegah orang sakit melakukan kontak langsung kepada orang lainnya yang tidak sakit sehingga mencegah penularan. Begitu juga tenaga kesehatan berupaya mencegah untuk bertambahnya orang yang terinfeksi dan perlu adanya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja medis dalam penanganan COVID-19. Kebijakan yang diberikan pemerintah untuk tetap terapkan peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai aspek penting dalam kondisi masyarakat sekarang. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat sebagian masyarakat tidak bebas untuk beraktivitas dan merasa was-was untuk keluar dari daerah tempat tinggal karena takut terkena virus di luar sana. Seperti halnya menunda kegiatan-kegiatan penting disebabkan virus semakin menyebar luas dan ada varian virus baru. Menjadi sebagian masyarakat resah dan terhambat untuk melaksanakannya, seperti di Desa Larangan Kulon. Desa Larangan Kulon adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Larangan Kulon terdiri dari 4 dusun dengan sejarah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Dusun Kerajaan, yaitu dusun yang pertama kali ada di Desa Larangan Kulon. Dusun tersebut dinamai Dusun Kerajaan karena dahulu di situ terdapat kerabat kerajaan yang ada di situ. Di sebelah selatan Dusun Kerajaan ada wilayah yang sering dibuat berjemur oleh kerabat dari kerajaan, yang sekarang dinamai Dusun Pekaringan atau tempat berjemur. Di wilayah yang paling tinggi terdapat makam dan kerabat kerajaan dan juru kunci makam, yang sekarang dinamai sebagai Dusun Pakuncen atau juru kunci. Masih ada satu lagi wilayah yang paling utara di Desa Larangan Kulon. Konon katanya wilayah tersebut merupakan hutan belantara yang dijadikan untuk berburu. Dan ada salah satu pemburu yang meninggal di sana yang ditandai dengan nisan atau kijing. Wilayah tersebut dinamai Dusun Kemejing. Adapun nama Larangan Kulon, konon bagi masyarakat umum, mereka melarang keluarganya untuk mendekati wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan wilayah kerajaan yang terletak di barat kota Wonosobo. Maka dari itu, sampai sekarang wilayah tersebut dinamai Desa Larangan Kulon, yang Kulon berarti barat. Maka dari itu, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Larangan Kulon, yaitu beliau Bapak Hamim, selaku Kepala Desa Larangan Kulon. Nama saya Bapak Hamim, saya Kepala Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya COVID-19 secara global, dan khususnya di Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, memang kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan pemerintah desa dengan lembaganya dan masyarakat memang terhambat karena kita tetap harus patuh kepada aturan pemerintah yang
saja, seperti ada aturan 3M yang sekarang menjadi 5M, antara lain yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Secara otomatis dengan adanya aturan tersebut, kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun desa terhambat. Tetapi kita harus patuh demi terputusnya COVID-19. Kemudian peran serta masyarakat desa kami dalam mencegah terputusnya rantai COVID-19 alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti kita membawa Satgas penanganan COVID, kemudian kita sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19. Alhamdulillah warga kami, warga Desa Laran Kulon selalu patuh kepada aturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan adanya vaksin, alhamdulillah juga minat masyarakat kami juga banyak. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan masyarakat akan berjalan baik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berkesempatan untuk mewawancarai Ketua RT 1 RW 1 Dusun Pekaringan Larangan Kulon. Beliau Bapak Ishak Zakaria. Kata beliau, jawaban yang pertama adalah tidak. Terus jawaban yang kedua, tetap berjalan semestinya, namun tetap berikhtiar terkait hal yang bisa menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Jawaban yang ketiga, menginstruksikan agar tetap tenang serta memahami bahwa tidak akan ada sesuatu kejadian atau musibah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi yang dikedepankan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menganggap betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa butuhnya kita kepada Allah terhadap semua hal termasuk kesehatan. Dan yang kedua, ekspresi dari tauhid. Lahir kita juga harus berupaya menanamkan pola hidup sehat tanpa harus membuat renggang antar sesama manusia, terlebih di lingkungan kita. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.